Dan kami menjadikan di antara mereka pemimpin-pemimpin yang memberi petunjuk dengan perintah kami ketika mereka sabar dan yakin akan ayat-ayat kami. Di bawah kepemimpinan yang zolim, ya, lebih baik daripada 60 tahun tanpa adanya kepemimpinan. Ya. Pemimpin dan dia terbiasa dengan janji-janji kosongnya, maka itu harus diwaspadai. Pemimpin-pemimpin sekarang, pemimpin-pemimpin yang akan datang itu bagaimana bisa berkiblat ya, bisa mencontoh. Dan itu bukan perkara mudah kan. Karena pemimpin yang baik itu cerminan dari rakyatnya. Maka Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Salman semua, kembali lagi kita di Tanya Ustadz. Suatu program yang insya Allah akan memberikan ilmu-ilmu baru kepada kalian yang menonton video ini. Nah, pada episode hari ini, kita akan membicarakan tentang kepemimpinan. Tentunya saya tidak akan membahas sendiri, akan ada narasumber yang menjawab pertanyaan-pertanyaan yang akan saya ajukan kepada beliau. Nah, narasumber sudah ada di tempat, jadi mari kita sapa beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bisa kembali lagi bertemu dan mengisi Tanya Ustadz dan sharing terhadap sahabat-sahabat Salman yang sedang menonton video ini. Gimana kabarnya tuh? Alhamdulillah wa syukurillah. Nah, ya tadi kan sudah disepil gitu bahwa pembahasan di video ini tuh bakal tentang kepemimpinan karena ya sebentar lagi kita akan ada hajat besar demokrasi lah gitu. Selain kemarin tentang presiden, sekarang tentang pilkada gitu. Jadi pengen nih nanya-nanya lagi biar jadi pengingat lah gitu ya buat teman-teman memilih pemimpin tuh yang kayak gimana gitu. Tapi sebelum ke sana tuh Ustadz sendiri apa jadi tim ses paslon-paslon yang ada gitu? Iya, kita di luar mengamati saja perkembangan dan juga perjalanan ya tentang yang sebentar lagi, mungkin seminggu lagi ya, minggu depan, ya, pekan depan kita sama-sama akan menyalurkan suara kita untuk memilih pemimpin yang kita anggap terbaik ya, menurut kita masing-masing. Insya Allah mudah-mudahan lancar. Nah, ya sedikit yang saya tahu juga kan di Islam tuh banyak itulah dibahas tentang pemimpin tuh harus seperti apa, harus adil, amanah dan semacamnya gitu. Nah, itu tuh mengapa gitu? Mengapa Islam memberikan perhatian khusus terhadap pemilihan pemimpin dan apa dampaknya bagi masyarakat, terutama generasi muda gitu? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'd. Amma ba'du. Terima kasih Kang Yusri. Alhamdulillah suatu pertanyaan yang bagus terkait bagaimana sesungguhnya setiap kita tentunya harus memiliki perhatian terhadap masalah kepemimpinan. Apa sebabnya? Karena Islam sendiri juga menaruh perhatian besar terhadap isu-isu tentang kepemimpinan. Dan sama-sama kita ketahui bahwasanya masalah kepemimpinan ini adalah bagian integral dari kehidupan kita sebagai manusia. Artinya kehidupan kita ini tidak akan bisa lepas tanpa adanya pemimpin. Jangankan kita sebagai manusia, kawanan hewan saja, binatang yang hakikatnya mereka tidak memiliki akal atau tidak diberi akal oleh Allah Subhanahu wa taala, itu juga tetap ya ada yang namanya pemimpin kan gitu. Kalau di kawanan lebah kita kenal dengan ratu lebahnya, kemudian di kawanan semut ada raja semutnya, di hutan ada raja hutannya atau raja rimbanya kan gitu. Artinya memang di kalangan mereka itu ada pemimpin. Bahkan kalau kita lihat kawanan burung itu kalau terbang itu ada pemimpinnya kan gitu. Makanya dia membentuk huruf V ya kan gitu. Artinya pemimpin itu ada yang adalah yang paling depan kan gitu, yang nanti diikuti oleh teman-temannya ataupun dalam hal ini mungkin tanda kutip rakyatnya kan gitu. Maka kalau kita buka di dalam Al-Quran, kita akan menemukan bagaimana Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan semacam garis-garis besar panduan bagaimana kita harus memiliki pemimpin. Ya. Salah satunya yang bisa saya kutip yaitu di surat As-Sajdah ayat 24. Di mana Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim wa ja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun." Yang artinya, dan kami menjadikan di antara mereka pemimpin-pemimpin yang memberi petunjuk dengan perintah kami ketika mereka sabar dan yakin akan ayat-ayat kami.
Dan di surat An-Nisa ayat ke-59 ada perintah untuk taat kepada pemimpin. Ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Wahai orang yang beriman, taatlah kalian kepada Allah, taat kepada Rasul dan kepada pemimpin-pemimpin di antara kalian. Nah, dalam satu kaidah fikih disebutkan al-amru bisyai'in amru biwasaili, bahwa perintah terhadap sesuatu itu juga perintah akan wasilah-wasilahnya. Ketika di surat An-Nisa ayat 59 tadi ada perintah untuk taat kepada pemimpin, ya, dan hukumnya wajib, maka wasilahnya yaitu harus menghadirkan pemimpin. Ya, tidak akan mungkin ada perintah taat kepada pemimpin kalau pemimpinnya tidak ada. Artinya terwujudnya ketaatan kepada pemimpin jika memang pemimpinnya ada. Itu artinya menunjukkan bahwasanya menghadirkan pemimpin, mewujudkan pemimpin itu juga sama kewajibannya dengan taat kepada pemimpin. Dan tentu banyak ayat-ayat Al-Quran lainnya ya yang menjadi petunjuk kepada kita tentang bagaimana Islam memberikan perhatian tentang kepemimpinan. Diutusnya para nabi, diutusnya para rasul ya, yang hakikatnya mereka adalah pemimpin untuk umatnya. Untuk apa? Untuk membawa, membimbing umatnya supaya tetap ada dalam jalan Allah, ketaatan kepadanya, iman, dan juga senantiasa menjalankan perintahnya. Dan kepemimpinan dalam Islam juga fungsinya untuk supaya selain bukan hanya berbicara tentang kekuasaan, tapi juga kemaslahatan. Ya, artinya bagaimana pemimpin dalam Islam itu diharapkan itu untuk bisa membawa rakyatnya, membawa umatnya itu untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka nanti kita berbicara tentang syarat-syarat sebagai seorang pemimpin dalam Islam. Intinya bosnya sekali lagi bosnya masalah kepemimpinan dalam Islam itu sesuatu yang wajib ya, dan itu sangat penting sekali karena memang ini akan berdampak pada kemaslahatan. Ya, ada suatu ungkapan dari Imam Ibnu Taimiyah dalam kitabnya Syiasah Syar'iyyah bahwasanya satu hari ya berada di bawah kepemimpinan yang zalim ya lebih baik daripada 60 tahun tanpa adanya kepemimpinan ya. Jadi satu hari ya di bawah kepemimpinan yang zalim, artinya ada pemimpinnya sekalipun zalim ya, itu masih lebih baik dibandingkan hidup selama 60 tahun tanpa kepemimpinan. Karena apa? Kehidupan yang tanpa adanya kepemimpinan tentu akan berdampak pada kesemrawutan, kemudian ketidakaturan, akan banyak ragam mafsadat, kerusakan. Memang hidup di bawah pemimpin yang zalim itu ada mafsadatnya, tapi ya kehidupan tanpa kepemimpinan itu mafsadatnya jauh lebih besar kan gitu. Maka ambil mafsadat yang lebih kecil ya untuk menghindari mafsadat yang lebih besar. Ini menunjukkan bahwasanya bagaimana kepemimpinan dalam Islam itu sesuatu yang sangat urgen ya, sesuatu yang sangat penting dan itu harus ada. Tidak boleh tidak ada. Rasulullah meninggal, maka segera para sahabat itu berkumpul untuk membicarakan tentang siapa pengganti beliau. Bahkan ada suatu riwayat menyatakan belum dikubur ya, belum dimakamkan jasad Rasulullah sampai terpilih pemimpin ya di kalangan mereka. Artinya ditunda dulu supaya tetap istilahnya sebagai simbol ya, simbolik Rasulullah itu tetap masih memegang tampuk kepemimpinan walaupun beliau sudah tidak ada sampai nanti begitu begitu terpilih pemimpin maka jasad beliau baru dikuburkan ya. Tidak dulu dikuburkan karena kalau sudah dikuburkan berarti kan kosong kepemimpinan kan gitu. Maka harus segera ada penggantinya. Nah, ini kan berarti semacam petunjuk tentang bagaimana pentingnya ya kepemimpinan dalam kehidupan kita, yang tujuannya untuk kemaslahatan. Emang sepenting itu ya, karena emang kalau diibaratkan dalam tubuh ya, kalau nggak ada pemimpin ya nggak ada kepalanya lah gitu ya. Iya. Nggak ada yang ngontrol semua anggota yang lainnya. Iya, kalau dalam tubuh itu pemimpin itu ada posisinya pada hati. Oh iya. Iya. Ala wahya al-qalbu itu kan. Karena inna fil jasadi mudghatan, sungguhnya dalam tubuh itu ada segumpal daging ya, mudghah segumpal daging. Idza sholahat sholahal jasadu kulluhu wa idza fasadat fasadal jasadu kulluhu. Kalau yang segumpal ini baik, maka akan baik seluruh tubuh, dan kalau dia rusak maka rusak juga seluruh tubuh. Ala wahya al-qalbu. Maka yang dimaksud itu adalah hati. Hati adalah pemimpin untuk seluruh anggota tubuh. Nah, begitu Sobat Salman tadi, salah ya.
harusnya hati gitu. Yang memimpin sejatinya yang memimpin tubuh ini adalah hati gitu. Karena kalau hatinya kotor ya kepikiran dan semuanya juga bakal kotor. Nah, tadi kan tentang memilih pemimpin gitu, walaupun pada akhirnya ada buruknya, tapi lebih baik ada pemimpinnya daripada tidak ada sama sekali gitu. Nah kan di Islam tuh kita dianjurkan, kita diharuskan gitu memilih pemimpin yang adil dan amanah ya kan. Sebenarnya dalam pandangan Islam tuh kepemimpinan yang adil dan amanah tuh seperti apa sih? Iya, kalau kita berbicara tataran ideal ya, seorang pemimpin itu sebagaimana sifat Rasul, yaitu 4 ya, siddiq, amanah, fatonah, dan tablik. Ya, siddiq berarti jujur. Seorang pemimpin itu harus jujur. Ya, jujur. Dia harus selesai dulu dengan dirinya. Artinya jangan sampai dia itu pembohong, kadzab. Lisannya mengatakan sesuatu yang tidak sesuai dengan apa yang diucapkan. Antara lisan dengan hati tidak sesuai, antara lisan dengan perbuatan juga tidak sesuai. Maka kalau seseorang tersebut mencalonkan pemimpin dan dia terbiasa dengan janji-janji kosongnya, maka itu harus diwaspadai. Ya. Masyarakat yang cerdas jangan memilih calon pemimpin yang seperti itu. Harus dilihat track record-nya kan itu. Ya, jujur ya, termasuk jujur dalam masalah dalam masalah pengelolaan harta kan gitu. Maka bagus sekali ketika pemerintah menurunkan sebuah undang-undang ya, bahwasanya nggak tahu sudah jadi undang-undang atau masih dalam penggodokan, yaitu yang sebelumnya terjerat kasus kriminal ya. Itu tidak boleh mencalonkan menjadi pemimpin ya, mencalonkan menjadi pejabat kan gitu. Itu tidak layak ya. Terlepas ya kasusnya seperti apa, apakah dia itu terzolimi atau sebagainya, tapi begitu dari pengadilan sudah memvonis dia itu bersalah dan harus menjalani hukuman berapa lama kan itu, artinya dia kan seorang narapidana ya, maka itu jelas itu akan memberikan semacam kesan negatif ya terhadap dirinya. Jadi jujur, sidik ya. Kemudian yang kedua amanah, ya tentu ya, seorang pemimpin itu dalam Islam diatur bagaimana supaya dia amanah. Amanah itu berarti kan sesuatu yang selama ini dipercayakan kepada dirinya itu ya harus betul-betul dijalankan, karena dia sedang mengemban amanah. Gitu. Maka Rasul mengatakan kulukum ra'in wa kulukum mas'ulun an ra'iyatihi. Kalian semua adalah pemimpin dan setiap pemimpin akan diminta pertanggungjawaban. Maka ketika pemimpin tersebut amanah, maka dia akan aman lah nanti di akhirat. Ya, tentu dia akan ditanyakan ya terkait selama menjabat itu apa saja. Tapi ketika dia amanah menjalankan jabatannya, ya, menjalankan tugasnya, maka insya Allah dia akan terbebas ya dari ancaman-ancaman Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi jika dia malah berkhianat, ya, menggunakan jabatannya tersebut untuk kepentingan dirinya sendiri ataupun keluarganya ya, dengan beragam inilah ya tindakan, maka ini jelas ya, kata Rasulullah dalam sebuah hadisnya, siapa yang diberikan amanah kepemimpinan untuk menjalankan urusan umat lalu dia berkhianat ya, dia tidak memenuhi kebutuhan hajat masyarakatnya, kebutuhan rakyatnya, maka nanti di akhirat Allah tidak akan melihat dirinya dan tidak akan memenuhi kebutuhannya, dibiarkan gitu. Artinya karena selama di dunia dia menjabat, dia memegang amanah, dia tidak memperhatikan rakyatnya, maka nanti di akhirat juga tidak akan diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal siapa yang akan bisa melepaskan diri dari pertolongan Allah kan? Pasti kita semua butuh pertolongan Allah di akhirat nanti. Itu yang kedua ya, amanah. Kemudian fatonah, cerdas. Ya, seorang pemimpin harus cerdas ya, karena dia harus membuat kebijakan-kebijakan yang akan mensejahterakan rakyatnya. Bagaimana supaya pemerintahan jalan, bagaimana supaya nanti dia kalau ada kerjasama dengan negara itu berjalan dengan baik. Jangan sampai nanti justru ketika ada kerjasama dengan negara-negara lain justru malah dimanfaatkan oleh negara lain kan itu.
ya harus cerdas. Ya, dia harus bisa membaca geopolitik dunia harus seperti apa. Ya, dia juga bagaimana menjalin hubungan dengan negara lain untuk kemaslahatan gitu. Intinya dia harus menguasai keadaannya. Dia harus menguasai fungsi jabatannya. Dia sebagai presiden kah, dia sebagai menteri kah, dia sebagai gubernur kah, dan sebagainya. Ya, fatonah, cerdas. Ya, orang bodoh tidak layak untuk dijadikan sebagai pemimpinnya. Kemudian yang keempat adalah tablik, ya. Tablik menyampaikan. Ya. Menyampaikan artinya menyampaikan amanah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menyampaikan kebenaran, menyampaikan perintah-perintahnya, ya. Membimbing dan juga sekaligus menjadi uswah untuk rakyatnya. Tablik berarti ya bagaimana pemimpin itu menyampaikan tanggung jawabnya kepada rakyatnya yang selama ini memberikan amanah. Gitu. Sehingga dari atas ke bawah itu betul-betul berjalan dengan baik. Semuanya sesuai dengan aturan-aturan yang sudah dibuat untuk kemaslahatan. Jadi sidik, amanah, fatonah, tablik ini adalah nilai-nilai ideal. Ya. Kalaupun tidak ya mesti yang mendekati. Ya. Karena memang tidak mudah ya mencari calon pemimpin yang sesuai dengan tadi sifat-sifat terbaik. Gitu. Kalau ada ya kita nggak perlu repot-repot, tidak perlu memperdebatkan A, B atau C ya. Kalau ada di A ya udah, yang empat tadi ya udah, ya langsung saja tanpa harus diperdebatkan dengan yang lainnya. Ya, itu barangkali terkait dengan bagaimana Islam sesungguhnya sudah memberikan garis-garis besar terkait dengan sifat-sifat ideal bagi seorang pemimpin yang diharapkan itu ada pada calon pemimpin-pemimpin kita. Nah, dari sejarah Islam gitu selama ini gitu, kan kalau sosok Rasulullah SAW itu jelas gitu lah menjadi teladan bagi semuanya gitu. Tapi selain Rasulullah gitu, setelah Rasulullah wafat, ada gak sih dari sejarah Islam ini tokoh pemimpin yang emang bisa jadi teladan banget gitu buat hari ini? Iya, kalau kita berbicara tentang kepemimpinan, tokoh sentralnya adalah Rasul sendiri kan, sebagai uswah hasanah. Kemudian juga kita akan bisa melihat bagaimana para sahabat itu mencontoh perilaku beliau. Makanya muncullah Khulafaur Rasyidin yang 4 itu ya, Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali, yang kemudian juga nanti diikuti oleh pemimpin-pemimpin selanjutnya yang kita kenal itu adalah Umar bin Abdul Aziz ya. Makanya para sejarawan itu Khulafaur Rasyidin itu bukan hanya di batas 4 tapi 5 ya. Selain Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib ditambah dengan Umar bin Abdul Aziz. Mengapa? Karena kelima tokoh ini adalah memiliki sifat-sifat yang sangat mulia, yang sangat luar biasa, yang mencontoh banget lah ya dengan kepribadian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Artinya kita sesungguhnya tidak kehilangan ya, tidak kehabisan ya, tidak pernah kehabisan contoh ideal bagaimana seorang pemimpin. Karena sejarah Islam sudah menampilkan bagaimana orang-orang terdahulu kita itu sudah memposisikan diri sebagai pemimpin yang adil, pemimpin yang mengikuti bagaimana karakteristik dari baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tinggal pemimpin-pemimpin sekarang, pemimpin-pemimpin yang akan datang itu bagaimana bisa berkiblat ya, bisa mencontoh, dan itu bukan perkara mudah kan. Apalagi di zaman sekarang yang bias kepentingan itu sangat kental sekali ya, dan tentu ya dihadapkan pada musuh ya yang tidak suka ya kan. Kita itu sekarang kan zamannya medsos ya, dan itu sangat mudah sekali dimanfaatkan untuk menyebarkan hoaks ya, menyebarkan berita-berita bohong ya terkait dengan seseorang yang dibenci, termasuk kepada pemimpin dan sebagainya. Maka masyarakat harus juga cerdas dalam mengelola media sosial supaya bukan bukan terjebak pada hoaks dan berita-berita palsu, tapi bagaimana supaya memberikan kesadaran, memberikan pencerahan, memberikan semacam nilai-nilai kebaikan ya untuk kemaslahatan hakikatnya. Jangan sampai justru malah medsos dijadikan sebagai media untuk memecah belah gitu. Apalagi dengan sesama anak bangsa, ini kan sangat kontraproduktif kan gitu. Ini sesuatu yang tidak diharapkan. Jadi kalau kita berbicara tentang sifat ideal dan contohnya itu sudah ada. Kita tinggal membuka lembaran sejarah, kita tinggal bagaimana kita melihat
ya jangan hanya sekedar sampai pada terkagum-kagum ya, tapi juga bagaimana ya generasi kita ini menyiapkan diri untuk bisa melihat mencontoh mereka. Karena mereka adalah manusia dan bisa dicontoh. Makanya kan hikmahnya para nabi dan para rasul itu diutus dari kalangan manusia supaya bisa dicontoh. Ya, nggak kebayang kalau seandainya para nabi, para rasul itu diutus dari kalangan malaikat kan gitu. Ya susah dicontoh. Jangankan dicontoh, dilihat aja nggak bisa kan. Repot. Apalagi dari kalangan jin kan. Walaupun jin dan manusia itu hakikatnya sama-sama makhluk Allah yang diberikan beban kan gitu. Tapi kan jin beda, nggak bisa dilihat. Nah, tapi kalau Rasulullah bagaimana perilakunya, ucapannya, perkataannya itu bisa dicontoh, bisa dilihat kan. Sebenarnya emang ya tokoh penting sebagai yang bisa diteladani ya. Sentralnya tetap Rasulullah SAW karena pada akhirnya untuk sahabat-sahabatnya yang melanjutkan kepemimpinannya meniru beliau gitu. Karena ya beliau adalah sosok yang sempurna untuk diteladani ya. Iya. Nah, dan kalau untuk zaman sekarang gitu ya. Karena pada awal dibikinnya Tanya Ustadz ini tuh untuk menjadi edukasi buat anak muda gitu ya. Nah, ini juga jadi ada pertanyaan gitu. Soalnya peran anak muda gitu untuk pemilihan pemimpin tuh apa gitu? Iya, kalau anak muda ya harus proaktif ya dalam proses demokrasi, dalam proses pemilihan kepemimpinan. Ya tujuannya tadi supaya terwujudnya kepemimpinan yang baik ya. Karena tadi kehidupan kita tidak akan bisa lepas dari yang namanya kepemimpinan, dan supaya kehidupan ini berjalan dengan baik maka harus dimunculkan yang namanya pemimpin yang baik juga. Maka harus proaktif, mulai ada edukasi, mungkin bisa ada diskusi, mungkin ada semacam seminar dan sebagainya. Intinya bagaimana supaya masyarakat kita, khususnya kaum muda itu melek tentang politik. Tidak mesti harus terjun di dunia politik ya, tapi minimal tentang bagaimana peran dan tanggung jawab mereka dalam politik, supaya politik ini bisa diwarnai dengan kebaikan. Maka harus ada andil aktif dan ikut serta dalam proses ini. Ya, kalau sekarang mungkin jangan terlalu jauh, mungkin bisa ikut menjadi anggota KPPU atau apa gitu yang anggota TPS ya, dalam proses itu apakah jadi saksinya, apakah bagian menghitung atau bagian apa kan gitu. Tapi kita bisa belajar dari sana, atau mungkin silakan jadi tim sukses, nggak jadi masalah kan gitu. Selama memang kita yakin ya, teman-teman yakin itu bosnya calon yang kita dukung itu memiliki visi dan misi yang jelas kan gitu, yang tentunya untuk kemaslahatan bersama kan. Mengapa tidak, ini bagian dari proses belajar kan gitu. Ya yang barangkali mungkin kedepannya ya harus siap untuk menjadi pemimpin, tentu ya harus tetap senantiasa meluruskan niat bahwa pemimpin itu adalah amanah. Ya, yang mana itu harus diniatkan untuk kemaslahatan, bukan malah diniatkan untuk bagaimana supaya kita cepat kaya, cepat terkenal. Ya itu jangan, itu justru akan menjadi bumerang kan gitu. Ya kan banyak yang berakhir di jeruji besi ya kan gitu. Ya maka artinya memang mengapa anak muda, teman-teman remaja itu harus proaktif supaya tidak mudah terbawa, kemudian tidak mudah dibodohi, sehingga nanti pada akhirnya ya, justru jangan sampai nanti malah ikut-ikutan menyebarkan berita-berita hoax kan gitu. Black campaigns kepada salah satu ini, itu jangan ya. Mending kalau teman-teman suka kepada salah satu calon ya, mending itu saja yang jangan sampai malah terbawa pada menyerang ya, menyerang kepada calon yang lain yang belum tentu calon yang kita dukung, yang kita kagumi itu lebih baik dibandingkan dengan calon yang kita serang. Tapi intinya kan kita itu dijadikan sebagai proses edukasi ke depannya supaya nanti dunia politik kita itu yang selama ini dunia politik itu kan dipahami itu dunia hitam kotor kan gitu. Walaupun sesungguhnya yang namanya dunia itu kan tergantung orangnya kan gitu. Di politik juga sama, tergantung orangnya. Tidak semuanya kotor ya, ada orang-orang yang juga punya integritas, kejujuran dan sebagainya. Sama di dunia bisnis juga kan sama. Ada yang
Ada yang kotor juga kan, bahkan bisa jadi bisnis itu bisa jadi lebih kotor, wallahu alam kan gitu. Artinya kan di sekolah juga sama, ada juga oknum-oknum dan sebagainya. Jadi intinya remaja jangan sampai a priori ya dengan masalah politik, politik mau begini. Enggak, justru kalau kita rujuk kepada agama kita, Islam itu bagaimana memberikan perhatian sehingga ya remaja juga harus proaktif dalam mewujudkan yang namanya proses pemilihan pemimpin ya, demi kemaslahatan kita bersama. Pada akhirnya kan emang untuk anak muda sendiri yang sekarang sangat dekat dengan teknologi gitu kan. Mereka yang paling bisa gitu untuk mengedukasi teman-temannya yang mungkin belum tahu dan semacamnya, atau mencegah, mengcounter hoak-hoak yang emang disebarkan sama ya orang-orang yang emang mau menjelekkan satu calon dan lain-lainnya kan. Jadi ya pemuda tuh punya peran yang sangat penting banget. Iya, sangat vital sekali, betul. Apalagi kita di dunia digital ya, di dunia yang tidak akan bisa lepas. Siapa sih di antara kita yang tidak punya HP kan? Iya, benar. Pasti punya HP dan buka-bukaan. Maka ini bisa dimanfaatkan untuk edukasi, untuk hal-hal yang positif, termasuk dalam masalah kepemimpinan kan gitu, supaya peran pemuda, peran remaja itu betul-betul dirasakan gitu. Sehingga berita-berita baik, kemudian positif, ya edukasi, pelajaran, ya itu bisa tersebar dengan baik. Nah, dan ke pertanyaan terakhir nih. Ya. Bagaimana kita bisa berkontribusi secara positif dan sesuai dengan prinsip Islam saat memilih pemimpin di lingkungan kita? Ya, tentu kita sebagai pemilih ya harus mengetahui betul ya siapa yang akan kita pilih. Selain visi dan misinya juga kita tahu sifatnya seperti apa, latar belakangnya seperti apa. Maka pemilih yang baik itu adalah pemilih yang mengetahui, mengenal dengan baik siapa yang akan dia pilih. Kenapa? Karena nanti akan diminta pertanggungjawaban. Mengapa Anda memilih A contohnya, bukan memilih B? Tentu kita harus ada argumentasinya ya. Saya memilih A itu karena begini. Saya tidak memilih B ini karena begini. Tentu kan yang namanya milih itu kan harus salah satunya kan. Nggak boleh ada 5 calon nih. Nggak mungkin kan dipilih semuanya, justru nggak sah kan gitu. Yeah. Pasti kita milih salah satunya. Nah, tentu ada alasan ya mengapa kita memilih salah satu di antara sekian banyak kan gitu. Maka mengenal calon yang akan kita pilih itu sangat penting sekali. Ya, karena ini berkaitan dengan tanggung jawab ya, berkaitan dengan nanti pertanyaan yang harus kita jawab kan gitu. Dan itu tidak bisa dijawab dengan cara itu kan gara-gara saya diajak oleh teman saya, nggak bisa. Ya itu ketika Anda memilih maka Anda bertanggung jawab dengan pilihan. Ya, termasuk nanti hal-hal yang ada eksesnya ya ditimbulkan oleh oleh orang yang dipilih. Walaupun sebenarnya mungkin secara pertimbangan kita, ya kecuali secara pertimbangan kita, si A yang kita pilih itu memiliki rekam jejak yang baik, kemudian dia pokoknya bla 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 itu baik. Tapi setelah berjalan kala si A yang kita pilih itu dia jadi, kemudian ada masalah ke depannya, ya itu mungkin tanggung jawab dia sebagai orang yang terpilih kan gitu. Tapi ketika kita milih si A dengan rekam jejak yang baik dan sebagainya dibandingkan dengan lainnya, artinya kita sudah menjalankan kewajiban kita ya dengan pertanggungjawaban. Ya, mengapa kita milih si A karena begini. Tapi begitu dia terpilih kemudian dia 1 tahun, 2 tahun dan seterusnya dia ternyata melakukan pelanggaran itu di luar dari tanggung jawab. Berbeda kalau kita milih si B, jelas-jelas dia rekam jejaknya jelek, kemudian dia latar belakangnya begini bermasalah kan gitu. Lalu kita pilih dan dia ternyata betul begitu terpilih melakukan masalah kan gitu, ya berarti kita secara tidak langsung bertanggung jawab juga kan gitu. Maka ini pentingnya kan gitu. Maka inilah sesungguhnya yang harus tersampaikan ya kepada teman-teman ya, kepada rekan-rekan kita yang memang milih itu tidak asal nyoblos kan. Ya, jangan sampai nanti milih itu sambil sambil pejam mata gitu. Pokoknya siapa aja, jangan kan gitu. Anda bertanggung jawab dengan pilihan Anda kan gitu. Maka apalagi kan sudah dewasa kan, sudah pada dewasa, sudah paham dan sebagainya ya
salurkan hak pilih kita itu ya dengan cara yang baik kan gitu. Kemudian pilihlah calon pemimpin yang kita anggap baik, mudah-mudahan ya Allah Subhanahu wa taala membantu dan memudahkan kita sehingga nanti terpilihlah pemimpin yang baik, kemudian juga terciptalah kemaslahatan bersama sehingga ya kita hidup dengan penuh dengan kebaikan. Ini kan suatu yang indah sekali ya. Kalau Al-Quran mengatakan baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, kehidupan negeri yang aman, kemudian Allah juga Rabbun Ghafur, itu Allah memberikan maghfirahnya, mengampuninya, menurunkan rahmatnya, kasih sayangnya. Ya itu kan sesuatu yang ideal, yang sesuatu yang kita harapkan. Nah itu tentu berasal dari pemimpin yang baik dan itu juga dihasilkan dari rakyat yang baik. Karena pemimpin yang baik itu cerminan dari rakyatnya. Maka siapa yang akan menjadi pemimpin? Ya, lihat rakyatnya. Kalau rakyatnya baik, tentu dia akan memilih pemimpin yang baik. Tapi kalau rakyatnya buruk, bermasalah dan sebagainya, tentu yang dia akan pilih bagaimana supaya pemimpinnya itu nanti akan bisa membantu keburukan-keburukannya. Nauzubillah min dzalik kan gitu. Ya kawanan perampok tidak akan mungkin kan memilih ketua gengnya itu ustadz di masjid, sholat berjamaah di masjid, nggak akan mungkin. Karena apa? Nanti kalau si ustadz tadi terpilih menjadi ketua gengnya, otomatis dia akan disuruh taubat. Udah taubat ke masjid, kan nggak akan mungkin. Dan ini kan terhambat program-program mereka kayak gitu. Nah itu logikanya seperti itulah. Gitu. Nah begitu sahabat Salman semua gitu. Padahal kita sebagai anak muda gitu masih yang sudah boleh memilih itu punya peran penting lah gitu untuk memilih pemimpin tuh, karena ya itu bakal berpengaruh pada kehidupan kita sehari-hari gitu tentunya. Nah dan kita juga dalam memilih tuh ya jangan asal milih gitu, karena ya masa untuk kepentingan kemaslahatan banyak orang asal-asalan gitu. Makanya ya kita harus melihat latar belakang si calon yang kita mau pilih, track recordnya dan semacamnya. Kalau emang terlihat baik dan percaya dengan visi misinya ya pilih gitu. Jangan asal memilih karena wah sering lihat nih di jalan gitu, sering lihat di TV gitu, tapi nggak tahu visi misinya ya. Jangan kayak gitu juga gitu. Karena ya belum tentu orang yang emang sering kita lihat atau populer gitu ya, itu baik gitu dalam visi misi dan track recordnya gitu. Jadi kita juga tetap harus cross check latar belakangnya gitu. Terus jangan mudah juga gitu terpengaruh hoax yang emang sering berkeliaran di sosial media gitu. Karena ya itu belum tentu benar gitu, berita yang berkeliaran itu bisa aja itu fitnah doang gitu buat ngejatuhin satu orang gitu. Iya, sedikit tambahan Kang Yusri ya. Kalau nggak salah beberapa waktu yang lalu di bawah koordinasi BMK itu teman-teman Salman itu membuat semacam apa ya, kayak website lagi itu. Website yang dimana berisi tentang apa ya, latar belakang ya. Ya isinya latar belakang, kemudian pokoknya inilah rekam jejak lah ya, CV, kalau mungkin bisa dikatakan CV. Bisa. Dari mulai gubernur, kemudian calon-calon pemimpin dari tingkat kecamatan, kabupaten, ya, termasuk ke Kota Bandung siapa saja, nanti bisa diklik, kemudian kita tahu ya dia berasal dari partai mana, kemudian apa aktivitas dan sebagainya. Ya. Ini kan semacam apa ya, usaha edukasi yang sangat positif sehingga nanti teman-teman itu punya panduan ya. Tatkala memilih pemimpin itu tidak blank, siapa sih, nggak kenal ya, nggak kenal karena Anda tidak mencari tahu. Nah sekarang banyaklah sekarang itu platform yang bisa kita gunakan, yang bisa kita manfaatkan untuk mengetahui, minimal kita jangan sampai membeli kucing dalam karung ya. Iya. Atau membeli karung dalam kucing. Ya, tidak mengenal siapa kan. Nah, itu kan bisa menjadi masalah kan gitu. Maka itu bisa kita gunakan, atau mungkin teman-teman juga bisa membuat sendiri kan gitu. Nah, itu suatu kerja yang bagus kan itu, sebagai bagian dari andil ya, ikut serta berperan aktif dalam mensukseskan hajat demokrasi untuk pilkada kita pada kesempatan yang sebentar lagi kita akan laksanakan ya. Nah, menyambung tadi perkataan Ustadz itu, ya buat kalian yang emang bingung gitu, buat nyari latar belakang calon-calon yang emang kalian lihat sekarang untuk pilkada gitu, daripada kalian bingung banget gitu nyari di Google gitu, ada nih satu platform yang dimana itu di bawah Yayasan Salman juga, yaitu
cari pemimpin gitu. Nah, kalian bisa lihat tuh di sana dari visi misi, track recordnya, latar belakang dari calon-calon yang ada gitu. Jadi jangan sampai cuman milih karena sering lihat di jalan doang gitu, tapi tahu oh visi misinya gini gitu, oh track recordnya gini gitu. Nah begitu sahabat-sahabat semua. Sebelum saya tutup mungkin dari Ustadz ada statement closing? Iya. Closing statement? Mari sama-sama kita mensukseskan hajat demokrasi kita, memilih pemimpin, cari pemimpin yang adil, yang amanah, yang bertanggung jawab, memiliki visi dan misi yang pro rakyat dan kemaslahatan. Mudah-mudahan Jawa Barat terlahir pemimpin yang baik, Kota Bandung juga muncul pemimpin-pemimpin yang punya integritas, punya tanggung jawab, dan tentunya juga peduli terhadap masyarakat, khususnya kaum muslimin yang menjadi mayoritas, dan bagaimana supaya kemaslahatan itu terwujud di semua aspek kehidupan. Nah, begitu sahabat Salman semua, terima kasih yang telah menonton video ini sampai akhir dan gunakan hak pilih kalian, jangan asal-asalan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.